Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai toharoh, hadas, dan juga najis. Yang pertama, kita masuk kepada pembelajaran toharoh. Nah, toharoh secara bahasa berarti suci, sedangkan menurut istilah berarti menghilangkan hadas dan najis dengan cara membersihkan segala sifat yang menempel pada badan, pakaian, maupun tempat yang dapat menghalangi sahnya sholat kita dan hal lainnya. Nah, ada alat bersuci. Yang pertama itu air. Air yang digunakan untuk bersuci mestilah air yang mutlak atau air yang suci lagi mensucikan. Contohnya seperti air sumur, air keran, ataupun air kula. Alat bersuci yang kedua yaitu menggunakan debu. Debu yang digunakan mestilah debu yang suci, yaitu debu yang menempel pada tembok ataupun debu yang menempel pada kursi. Debu ini biasanya digunakan untuk bertayamum sebelum melaksanakan sholat. Alat bersuci yang ketiga yaitu menggunakan batu. Batu biasanya digunakan orang untuk beristinja. Nah, syarat batunya itu yaitu harus lebih dari 3 buah batu ataupun boleh 1 batu tapi memiliki 3 sisi atau lebih. Bagaimana tata cara bersuci? Tata cara yang pertama yaitu dengan wudhu. Anak-anak ibu semuanya pasti sudah tahu wudhu kan? Sudah dong, pastinya karena wudhu merupakan hal yang kita lakukan sehari-hari sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, pasti sudah hafalkan semuanya bagaimana cara berwudhu. Yang kedua yaitu bertayamum. Tayamum ini juga dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat atau menunaikan ibadah sholat. Tayamum ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti contohnya tidak ada air bersih di rumah yang dapat digunakan untuk berwudu atau di suatu tempat, atau misalkan dalam keadaan sakit yang tidak diperbolehkan menggunakan air. Nah, tata cara bersuci yang ketiga yaitu mandi besar. Mandi besar ini biasanya hanya digunakan ketika kita dalam keadaan berhadas besar, seperti kita sedang haid atau ibu nifas setelah melahirkan ataupun orang meninggal dunia. Nah, sudah tahu kan mengenai toharah? Selanjutnya kita masuk kepada hadas. Hadas secara bahasa berarti peristiwa, sedangkan menurut istilah hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkannya melaksanakan ibadah. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yaitu seperti hilang akal, keluar dari 2 jalan, pingsan, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Cara mensucikannya dengan cara berwudu. Yang kedua itu hadas besar, seperti haid, nifas, keluar mani, melakukan hubungan suami istri dan meninggal. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar ataupun mandi junub. Nah, sudah paham kan mengenai hadas? Selanjutnya kita masuk kepada najis. Secara bahasa, najis berarti kotor, sedangkan menurut istilah najis berarti kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam najis, yaitu yang pertama itu najis mukhafafah. Disebut juga najis ringan. Contoh seperti kencing bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun dan masih minum ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis. Najis yang kedua yaitu najis mutawasitah, disebut juga dengan najis sedang. Contohnya itu darah, kotoran manusia atau hewan, dan cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Najis yang ketiga yaitu najis mughalazah, disebut juga dengan najis berat seperti anjing atau babi.
Cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai toharah, najis, dan juga hadas. Terima kasih.